Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali dalam renungan harian Kamis 16 September. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Cornelius dan Santo Cyprianus. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil suci menurut Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, "Seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. "Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih." Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, "Dosamu sudah diampuni." Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, "Siapakah dia ini, maka ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, "Imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita memperingati Santo Cornelius Paus dan Cyprianus Uskup dan Martir. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki, lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Cornelius dan Cyprianus. Semoga semangat mereka memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Dua martir ini bersahabat sehingga dirayakan bersama-sama. Masa pelayanan mereka pada pertengahan abad ketiga, dan situasinya waktu itu sangat tidak mudah. Persoalan gereja muncul, baik dari dalam maupun dari luar. Ancaman dari luar berupa pengejaran dan penganiayaan dari kaisar atas orang-orang Kristen, sehingga banyak yang murtad dan meninggalkan iman Kristiani.
Ancaman dari dalam adalah munculnya bidah Novantianisme, yang intinya menolak orang-orang yang telah murtad untuk kembali ke pangkuan gereja. Jadi, Novatius dan kawan-kawan bersikap radikal, memprotes keras, dan kalau perlu dalam bahasa sekarang, memperkusi orang-orang yang murtad itu. Lalu orang-orang yang murtad itu jika tidak bertobat dan ingin masuk kembali ke pangkuan gereja, ditolak. Pendapat Novantianisme jelas bertentangan dengan nilai-nilai Injil sendiri, sehingga juga ditolak oleh Paus Cornelius atau Gereja Katolik. Saudari-saudaraku yang terkasih, dari sabda Tuhan hari ini sangat jelas sekali. Kita mendapat pesan tentang bagaimana Yesus menerima pendosa. Juga kalau pendosa itu dianggap sangat kotor. Dengan belas kasih-Nya, Yesus menerima perempuan pendosa yang tiada henti membasahi kaki Yesus dengan minyak dan air matanya. Kaki Yesus diciumi dan diberi minyak wangi, ungkapan penyesalan dan pertobatan yang sangat mendalam dari perempuan itu. Di akhir cerita, Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat." Itulah saudari-saudaraku yang terkasih, yang dinanti-nanti oleh perempuan itu, pengampunan dosa, keselamatan jiwa. Apalagi cara ungkapan perempuan itu begitu luar biasa, membasahi kaki Yesus dengan air mata dan minyak, lalu mengusapinya dengan rambutnya. Suatu tindakan perendahan diri dari perempuan itu, karena sedang memohon pengampunan dosa. Meskipun dari mulutnya tidak keluar ungkapan permohonan itu, tetapi jelas dari tindakannya perempuan itu memohon belas kasih Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada hari ini kita tahu juga bahwa di dalam masyarakat kita ada kelompok orang-orang semacam itu yang radikal, merasa paling benar, paling tahu kitab suci, mungkin paling suci jika dilihat dari pakaiannya atau dari penampilannya. Tapi apa yang mereka lakukan? Berkata-kata yang tidak baik. Bahkan tidak segan-segan mempersekusi orang lain yang tidak sealiran. Kita sebagai warga gereja diundang untuk meneladan Santo Cornelius dan Santo Cyprianus yang mesti menghadirkan belas kasih Tuhan dalam hidup kita. Bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.